Terima kematian. Sebuah raungan terdengar dari atas, seseorang datang sambil mengaktifkan artefak makhluk tertinggi. Senjata itu memang menakutkan, niat membunuh melonjak. Namun, Si Hao tetap tak kenal takut. Dengan mengangkat tangannya, dia mengeluarkan inti pedang abadi, dengan ganas menebasnya, meledakkan artefak ajaib itu ke samping. Bunuh! Pada saat yang sama, Si Hao meraung, membawa cahaya petir bersamanya saat dia membantai jalannya ke depan. Puf puf puf! Cahaya berdarah menyala, petir seperti sungai yang panjang. Segera ada beberapa kultivator dari sisi lain yang meledak berkeping-keping, terbunuh di bawah serangan ganas Si Hao. Ini terutama terjadi ketika dia mengarahkan pandangannya pada seorang pemanah, mentransfer semua kekuatan magisnya untuk melepaskan serangan yang menggemparkan dunia. Makhluk itu bergerak menyingkir, tidak menghadapinya secara langsung. Panah ilahi itu seperti pelangi. Makhluk itu menarik busurnya ke arah Si Hao, anak panah itu menjerit menembus surga. Tinju Si Hao menghantam anak panah yang sangat cemerlang ini yang menyala seperti matahari, menjatuhkannya ke samping, membuatnya meledak di langit. Si Hao terkejut. Ini adalah seorang kultivator yang kuat, bukan klan raja biasa, pastinya dari garis keturunan klan kaisar. Mungkin tidak murni, tetapi dia tetap sangat menakutkan. Selain itu, orang ini berada di alam pelepasan diri. Tidak heran 4 Phoenix keluarga Wei, Lan Xian, Yi Yi, dan yang lainnya menderita luka serius, beberapa bahkan meninggal. Orang ini sangat menakutkan. Bunuh! Kemana kau pikir kau akan pergi? Di langit, seseorang berteriak, masih anak muda yang memegang artefak makhluk tertinggi. Dia bertekad untuk membunuh Si Hao. Mencari kematian. Si Hao meledak dalam kemarahan. Dia ingin menyingkirkan pemanah itu, tetapi sekarang, seseorang menghentikannya. Makhluk tertinggi, tunjukkan kekuatan ilahi. Di langit, anak muda itu melepaskan panggilan dingin, mengaktifkan artefak magis makhluk tertinggi. Pada saat ini, rambut Si Hao berdiri tegak, membawa petir dan niat membunuh, menyerbu ke surga. Minggir, jangan biarkan artefak makhluk tertinggi hancur karena kesengsaraan petir karena ini. Di belakang, seorang makhluk tertinggi secara pribadi berbicara, memberitahu keturunannya. Jika itu adalah dirinya sendiri, dia secara alami tidak akan merasa takut, karena kekuatannya ada di sana. Namun, keturunannya lah yang membawa harta ajaib yang begitu kuat. Jika itu terperangkap dalam kesengsaraan petir, itu mungkin memicu beberapa konsekuensi buruk, misalnya, juga harus menjalani kesengsaraan. Benar saja, sesuatu yang mengerikan terjadi. Artefak makhluk tertinggi bersinar ketika menghadapi kesengsaraan petir, melepaskan suara gemuruh, hampir menarik kesengsaraan petir makhluk tertinggi. Cahaya warna-warni menyala. Makhluk tertinggi di kejauhan mengumpulkan artefak magis itu. Teman Dao, kamu melewati batas. Apakah kamu akan ikut campur dalam pertempuran generasi muda? Di papan catur Dao besar, Meng Tianzeng berbicara. Selain itu, di sekelilingnya, artefak abadi bersinar, misalnya, spanduk perang kuno abadi, diagram 10 alam, dan lainnya, semuanya naik dan turun, akan menghancurkan jalan mereka. Makhluk tertinggi itu gemetar, tidak menyerang lagi. Ekspresi keturunan itu pucat, dengan cepat mundur. Namun, dia tidak lebih cepat dari Si Hao, yang dikejar. Huang turun dengan petir, bahkan jika dia berada di alam pelepasan diri, saat ini, dia masih tidak bisa menghentikan jenis serangan ini. Puff! Makhluk ini menjerit dengan menyedihkan, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan kemudian meledak. Si Hao tidak berhenti, menyerbu ke kejauhan untuk menghentikan pemanah dan makhluk lainnya. Ini jelas pembantaian sepihak. Ketika para kultivator muda di pihak lain melihat Huang menunjukkan kekuatan yang ganas, berakhir dalam situasi yang sulit, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menyingkir, mulai berlari menyelamatkan diri. Itu karena pertama, kesengsaraan surgawi itu sangat mengerikan, dan kedua karena Huang telah maju ke tingkat alam pelepasan diri, saat ini ganas dan mengerikan, tak terhentikan di generasinya. Anak panah ilahi itu seperti cahaya pelangi, suara yang menghancurkan ruang terus-menerus, langit dan bumi hancur, sangat menakutkan. Si Hao tiba. Ini adalah gurun besar, meskipun luas, tidak banyak tempat untuk bersembunyi. Pemanah hebat alam pelepasan diri itu tertangkap. Selama proses ini, dia terus-menerus menarik busurnya, anak panah ilahi seperti pelangi, melesat ke arah Si Hao. Setiap anak panah membawa kecemerlangan yang menyilaukan, yang disebabkan oleh pelepasan hukum Dao yang hebat.
Setiap anak panah itu sangat kuat, sangat kuat. Orang biasa tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali, mereka akan langsung tertembak oleh anak panah itu. Apalagi jika orang ini adalah seorang kultivator hebat yang memiliki darah klan kaisar. Jika dia menembak seseorang yang memiliki waktu kultivasi lebih rendah dan tingkat kultivasi lebih rendah darinya, itu akan menjadi pembantaian. Para wanita muda dari 4 Phoenix keluarga Wei, Yi, dan yang lainnya semuanya tewas karena hal ini. Bahkan seseorang sekuat Si Hao, setiap kali dia menangkis dengan tangannya, dia akan merasakan sedikit mati rasa. Orang bisa melihat betapa luar biasanya orang ini. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari klan kaisar. Meskipun garis keturunannya tidak murni, berasal dari keluarga cabang, orang masih bisa melihat betapa luar biasanya orang ini. Cahaya listrik berkedip-kedip. Si Hao semakin dekat, beberapa petir sudah menutupi dunia di depannya. Sayang sekali, orang kuat ini ditangkap oleh Si Hao, busurnya tidak dapat menunjukkan kekuatannya lagi. Bunuh! Setelah bentrokan yang intens, makhluk ini bergegas, melawan Si Hao habis-habisan. Hanya saja, baginya, ini jelas merupakan bencana, karena Si Hao telah naik ke alam pelepasan diri. Dalam pertukaran berikutnya, sebuah puff terdengar. Tinju Si Hao menghantam tubuhnya, seolah-olah anak panah merobek tubuhnya, membuatnya meledak. Orang kejam ini dibunuh oleh Si Hao. Alam pelepasan diri, salah satu dari 10 pemanah hebat benar-benar terbunuh. Di sisi lain, sekelompok orang tergerak, semuanya marah. Namun, Si Hao sekarang adalah seorang kultivator alam pelepasan diri. Siapa yang bisa menghentikannya? Si Hao membantai jalannya, membawa serta kesengsaraan surgawi bersamanya, membawa petir. Dia melepaskan cahaya tak berujung, menyerbu Hao Feng lagi, ingin membunuh orang ini. Tentu saja, selama proses ini, dia sendiri juga tidak semudah itu. Ini hanyalah kesengsaraan surgawi, petir tak terbatas. Itu meledakkan semua daging dan darah tubuhnya sampai dia hangus hitam, terpotong-potong hingga ke kondisi yang menyedihkan. Si Hao begitu ganas, benar-benar mengejutkan semua orang, membuat para pengejar ganas dari sisi lain semua berhenti, semuanya melarikan diri. Saat ini, dia adalah dewa pembantaian. Dia memotong jalan mundur Hao Feng, ingin melawannya sampai salah satu dari mereka mati. Cukup! Di kejauhan, seseorang berteriak. Ini adalah makhluk tertinggi, suaranya seperti guntur, bergemuruh, mengguncang surga. Generasi muda semuanya gemetar. Aura makhluk tertinggi menyebar, menekan dao besar surga dan bumi, membuat jiwa semua orang gemetar. Pertempuran ini ditakdirkan untuk diputuskan oleh makhluk tertinggi, kalian semua bisa mundur. Ini adalah makhluk tertinggi asing yang berbicara seperti ini. Tidak seorang pun di generasi muda yang bisa menghentikan Huang. Ini membuatnya tidak senang. Meskipun Hao Feng sangat kuat, sekarang memutuskan kemenangan atau kekalahan dengan Huang, mereka memiliki firasat, merasa khawatir, takut bahwa dia juga akan jatuh dalam pertempuran di sini. Jika itu terjadi, maka benar-benar tidak akan ada seorang pun di generasi ini yang bisa menandingi Huang. Mundur saja. Bahkan Meng Tianzeng pun angkat bicara. Meskipun dia sedang bertanding di papan catur Dao Agung, dia juga masih memperhatikan pertempuran di luar. Semua kultivator muda imperial pas mengundurkan diri. Kali ini, meskipun mereka membunuh Suoming, serta keluarga cabang klan kaisar dan yang lainnya, prestasinya mencengangkan, mereka tetap membayar harganya. Ketika makhluk tertinggi bertarung, bagaimana kalian semua bisa bertindak gegabah? Diam. Tepat pada saat ini, makhluk tertinggi lainnya berbicara. Dia mengangkat tangannya, dengan keras menekan ke langit, sebenarnya ingin mengakhiri kesengsaraan surgawi Si Hao, meledakkannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang bisa seperti ini? Kesengsaraan surgawi tidak dapat disentuh, karena bahkan yang paling kuat pun mungkin akan mengundang masalah pada diri mereka sendiri, memicu hukuman surgawi yang setara dengan mereka pada diri mereka sendiri. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kesengsaraan surgawi benar-benar akan diredam, cahaya petir menjadi berkurang. Namun, menjelang akhir penindasannya, suara hebat yang mengguncang dunia meletus. Lengannya menjadi hitam hangus, hancur berkeping-keping. Mungkin bisa dikatakan bahwa ia dengan cepat memutuskan karma, mengakhiri hubungan, menghindarinya sendiri. Kalau tidak, ia mungkin benar-benar mengundang masalah pada dirinya sendiri. Itu karena di kehampaan, sebenarnya ada kolam petir lain yang muncul, berwarna merah tua, sederhana dan dalam, membuat orang merasa sangat takut. Heh!
Seorang makhluk tertinggi klan Kaisar melepaskan seringai ringan, membawa ekspresi mengejek. Generasi muda, tinggalkan medan perang ini. Makhluk tertinggi ini berbicara, menatap Si Hao dengan dingin. Di langit, suara ledakan terdengar terus-menerus. Meteor yang tak terhitung jumlahnya terdengar, jatuh ke padang pasir yang luas. Ada banyak sisa bintang yang tersisa setelah terbakar. Immortal Wang turun, di tangannya ada kepala, langsung melemparkannya ke tanah. Ini segera memicu sorak-sorai dari sisi Imperial Pass, meletus sekaligus. Immortal Wang bertarung di luar angkasa, membunuh makhluk tertinggi, sangat kuat. Ia menang. Hanya satu pertarungan yang tersisa, kalau begitu, pasti akan ada malapetaka yang dipenuhi dengan darah. Apakah kalian semua sudah mempersiapkan diri? Seorang makhluk tertinggi klan Kaisar berbicara, berdiri di sana, dengan dingin melihat ke atas, menatap orang-orang Imperial Pass. Sementara itu, di papan catur dao besar, ada makhluk tertinggi klan Kaisar lain yang menghadapi Meng Tianzeng. Dia mengeluarkan bidak catur dao besar, kompetisi mencapai klimaksnya. Saya pribadi akan mengambil tindakan, membunuh kalian semua satu persatu. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang masih bisa hidup. Makhluk tertinggi klan Kaisar yang baru saja berbicara berjalan maju sendiri. Adegan berikut membuat semua orang cemas, membuat mereka gemetar ketakutan. Itu karena seorang makhluk agung tua dari Imperial Pass menerima tantangan itu. Namun, pada akhirnya, dia bukanlah tandingannya. Meskipun dia membantai jalannya keluar angkasa, menggunakan metode terlarang, bahkan membuat artefak sihir makhluk agungnya sendiri meledak, dia tetap mati. Di luar angkasa, teriakan surga terjadi, hujan darah mengalir turun. Kemudian, semua orang melihat hujan darah mengalir turun. Setelah itu, hujan darah merah menyala di surga. Semuanya menjadi sunyi sekali lagi. Di papan catur dao besar, Meng Tianzeng dikelilingi oleh simbol-simbol, menghasilkan hukum alam yang tak tertandingi. Dia membawa energi yang keras, mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Baru saja, dia tidak dapat mencegah tragedi terjadi, karena pertandingan mencapai klimaksnya. Sekarang, dia meledak dengan amarah. Di papan catur dao besar, darah mengalir keluar dari mulut makhluk agung klan Kaisar itu. Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh dari posisi duduknya. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberi Imperial Pass satu kesempatan terakhir. Sementara Meng Tianzeng MU menghadapi makhluk tertinggi di pihak kita dalam pertandingan catur dao besar, makhluk tertinggi 9 surga akan bertarung dengan kita, menggunakan kemenangan atau kekalahan untuk menentukan nasib Imperial Pass. Sayangnya, kalian semua kalah dalam 2 dari 3 pertempuran makhluk tertinggi, sudah kalah. Makhluk tertinggi klan Kaisar yang membunuh makhluk tertinggi lama Imperial Pass berjalan maju, membawa darah. Ketika mata dinginnya terbuka dan tertutup, seolah-olah pedang abadi bersinar, sangat menusuk. Sekarang, semuanya bisa berakhir. Dia berkata dengan dingin. Bukankah ini seri? Aku sudah menekannya. Tepat pada saat ini, Meng Tianzeng berdiri, sementara makhluk tertinggi di sisi lain papan catur dao besar tidak bisa bergerak, darah menetes keluar dari sudut bibirnya. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan? Ini sangat mengejutkan. 4 pertempuran telah dilakukan, 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Kata Meng Tianzeng. Begitukah? Kalau begitu mari kita terus bertarung. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kita akan memutuskan hidup dan mati, membantai kalian semua. Makhluk tertinggi klan Kaisar dengan tangan berdarah berkata dengan dingin. Dia melangkah maju. Makhluk tertinggi lainnya juga bergerak, mengelilinginya. Jelas bahwa ini bukan saatnya untuk pertandingan 1 lawan 1 lagi, sebaliknya langsung memasuki pertempuran berdarah, melakukan serangan terakhir. Kalian semua hanya beberapa individu, bagaimana kalian semua bisa melawan? Apakah kalian akan menggunakan artefak abadi? Baiklah, semuanya, mari kita gabungkan kekuatan kita, mungkin kita bisa menghancurkan Imperial Pass. Seorang makhluk tertinggi di sisi lain berkata dengan dingin. Situasinya berbahaya. Orang-orang Imperial Pass tidak banyak. Sekarang, hanya Meng Tianzeng, Immortal Wang, Jin Taijun, dan 1 makhluk agung tua lainnya yang tersisa. Tidak cukup banyak orang, kita tidak bisa bertarung. Kata Jin Taijun. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Imperial Pass, di tembok kota, hati banyak orang didorong ke tenggorokan mereka. Kami datang terlambat, mohon maafkan kami. Tepat pada saat ini, suara-suara terdengar dari dalam Imperial Pass.
Cahaya warna-warni meletus, beberapa orang meninggalkan celah, tiba di luar medan perang. Bajingan tua Akademi Abadi telah tiba. Tetua itu berkata dengan mengejek diri sendiri, membawa energi pembunuh yang kuat. Orang tua Akademi Suci juga telah tiba. Sepertinya aku tidak datang terlambat. Tetua lain juga berkata seperti ini. Hari ini, aku bersedia menawarkan hidupku sebagai pengorbanan. Ini dengan premis bahwa aku dapat menyeret 2 orang bersamaku. Seorang wanita tua juga berbicara, identitasnya tidak diketahui. Ada makhluk agung dari 9 surga yang bergegas, meninggalkan Imperial Pass. Mereka semua dikelilingi oleh simbol-simbol yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mereka tahu bahwa pertempuran pamungkas akan segera dimulai, pertempuran berdarah yang paling mengerikan akan terjadi, kemenangan dan kekalahan mungkin diputuskan dalam sekejap. Ini terkait dengan kelangsungan hidup Imperial Pass itu sendiri. Pada akhirnya, pertempuran tetap tidak dapat dihindari. Makhluk tertinggi klan Kaisar yang tangannya penuh dengan darah sangatlah jahat. Dia agresif dan kuat, dibandingkan dengan makhluk tertinggi klan Kaisar yang dilawan oleh Tetua Agung, dia jauh lebih mendominasi. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan satu pun, basmi mereka semua. Aku ingin melihat bagaimana Imperial Pass dapat bertahan. Dia berbicara, rambutnya berserakan, jejak darah di atasnya. Ini bukan darinya, melainkan dari makhluk tertinggi Imperial Pass yang telah meninggal di luar angkasa belum lama ini. Tetesan darah meluncur dari rambut dan pakaiannya, terbakar di udara, berubah menjadi energi esensi paling dasar. Kemudian, itu diserap olehnya. Pupil mata orang ini melepaskan pancaran listrik. Dia melangkah selangkah demi selangkah, pemimpin pihak lain saat ini, memerintah makhluk tertinggi lainnya, menekan ke arah orang-orang Imperial Pass. Kita telah menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya saatnya untuk menerobos celah ini, kata makhluk tertinggi klan Kaisar. Dia lebih tinggi satu kepala dari kebanyakan orang, tubuhnya kuat dan bersemangat. Dia mulai bergerak, angin kencang bertiup di sekelilingnya. Sementara itu, di sekeliling tubuhnya, bola cahaya warna-warni yang menyala meletus, dan kemudian mulai terbakar dengan ganas, menjadi cincin ilahi yang cemerlang. Warnanya merah tua, dengan pinggiran emas. Selain itu, ada sisa-sisa bintang di antara mereka, misalnya, matahari surgawi, bulan, bintang, dan lainnya, terbakar, menghasilkan gumpalan energi esensi, memasuki tubuhnya. Selain itu, di antara sisa-sisa bintang, ada seorang tetua, mayatnya naik dan turun, pemandangannya sangat pahit. Ini adalah makhluk tertinggi lama dari Imperial Pass. Tubuhnya telah diledakkan oleh makhluk tertinggi klan Kaisar ini di luar angkasa, terbunuh, darah terciprat kemana-mana. Kemudian, seperti bintang-bintang itu, ia dimurnikan. Ah, Tuan! Guru leluhur. Imperial Pass, di tembok kota, ada orang-orang yang berteriak kesedihan, melolong keras. Hati semua orang tidak bisa tidak gemetar ketika mereka melihat ini. Itu karena di sekitar tubuh klan Kaisar itu, pemandangan yang dipantulkan cincin dewa itu bukanlah fenomena yang benar-benar tidak biasa, tetapi seharusnya merupakan hal-hal yang benar-benar terjadi sebelumnya. Ahli nomor 1 Akademi Abadi tiba, Kepala Akademi Suci juga datang, begitu pula seorang wanita misterius. Mereka berdiri di sisi Meng Tianzeng bersama-sama, ingin maju dan mundur bersamanya, untuk hidup dan mati bersama. Selain itu, cahaya warna-warni bersinar. 2 orang lagi bergegas mendekat, seorang pria dan wanita. Keduanya adalah makhluk hidup yang tak tertandingi dari keluarga yang berumur panjang. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, banyak orang sudah memutuskan bahwa mereka telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang mengira bahwa mereka masih hidup? Di dalam Imperial Pass, ada seorang tokoh penting yang mengatakan ini dengan lembut, sangat terkejut. Apa kata-kata terakhir yang kalian semua miliki? Cepatlah dan katakan, atau kalian tidak akan memiliki kesempatan lagi. Makhluk tertinggi klan Kaisar pihak lain tampaknya tidak keberatan. Dia perlahan berjalan mendekat, kuat dan mendominasi. Di sekelilingnya, di dalam cincin ilahi yang mempesona, seolah-olah hamparan kosmos yang rusak, sisa-sisa bintang, tubuh makhluk tertinggi yang layu, dan yang lainnya bangkit dan jatuh. Dia tampak sangat menakutkan, seolah-olah dia adalah Raja Iblis Agung yang berjuang melepaskan diri dari belenggunya, membantai jalan keluar dari 9 lapisan neraka. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu Imperial Pass atau pejuang pihak lain, banyak orang gemetar, tertekan di bawah auranya. Hari ini akhirnya tiba. Ambil tindakan. Di sisi Imperial Pass,
Tetua Akademi Abadi menghela nafas. Hehe, ini juga baik-baik saja. Kalian semua bisa melanjutkan perjalanan, aku akan mengirim kalian semua ke akhirat. Makhluk tertinggi klan Kaisar tertawa, tetapi itu sangat dingin, dan juga sangat kejam. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang menentukan. Tekanannya terlalu besar. Jika mereka menang, maka mereka hidup. Jika mereka kalah, maka mereka akan mati. Bahkan Imperial Pass dan 9 surga 10 bumi akan jatuh ke tangan pihak lain. Darah membanjiri surga di dunia yang hebat ini. Bunuh. Pertempuran besar meletus, pertempuran yang paling mengerikan dimulai. Mereka naik ke langit, tiba di medan perang di luar angkasa. Di pihak Imperial Pass, makhluk tertinggi ini tidak ragu-ragu, mengaktifkan kekuatan magis, segera mengaktifkan artefak abadi. Pada saat itu, diagram 10 alam, spanduk perang kuno abadi, tungku 9 Phoenix, tombak perang umur panjang keluarga Wang, dan yang lainnya bergegas, semuanya menghantam ke arah para ahli pihak lain. Karena ini adalah pertempuran berdarah terakhir, maka tujuan akhirnya adalah untuk memusnahkan semua musuh. Pertarungan 1 lawan 1, konfrontasi yang adil. Kedua belah pihak tidak lagi memiliki begitu banyak pertimbangan, hanya ingin membantai semua lawan. Di sisi lain, tentu saja seperti ini juga. Mereka segera mengaktifkan artefak magis tersebut, misalnya, kantong langit dan bumi, palu rusak yang membawa kekuatan petir, bilah tulang, dan benda-benda lainnya. Benda-benda ini melepaskan cahaya abadi, segera menyerbu dengan kuat, mengguncang luar angkasa. Retakan besar ada di mana-mana, dengan cepat meluas, merobek kubah bintang. Segera setelah itu, ada bintang-bintang yang meledak satu demi satu. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan dunia, dampaknya sangat luas dan mendalam. Di padang pasir yang luas, kedua belah pihak memiliki pengamat, anak-anak muda yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan, wajah mereka semua menjadi pucat. Betapa kuatnya! Di kejauhan, bahkan ada kereta perang, para ksatria mayat hidup muda yang datang dari daerah pemakaman. Mereka menyaksikan pertempuran ini dari samping, sambil mendesah, berkomentar dengan tenang. Perjuangan hidup atau mati, pertempuran besar yang pahit ini telah dimulai. Semua orang tahu bahwa ketika orang-orang ini kembali dari luar angkasa, itu berarti nasib Imperial Pass telah diputuskan. Siapa yang akan selamat? Pihak mana yang akan menang? Pada saat ini, para pembudidaya pihak lain masih dapat dianggap tenang, tetapi makhluk-makhluk Imperial Pass tidak lagi begitu tenang. Wajah mereka semua tertutup keringat dingin, gugup dan gelisah. Itu karena mereka tahu bahwa makhluk tertinggi 9 surga jumlahnya terlalu sedikit, tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain sama sekali. Jumlah mereka benar-benar tidak menguntungkan, semuanya jelas menunjukkan bencana. Tiba-tiba, cahaya yang menyala-nyala meletus di langit, api yang mengamuk membubung, terlebih lagi disertai dengan fluktuasi yang mengerikan. Sebuah bola cahaya dilepaskan, menyala dengan ganas, segera memenuhi kubah langit, menyilaukan hingga ekstrim. Tekanan tak terbatas mengelilingi dunia. Matahari surgawi telah meledak. Seseorang berkata dengan keras. Itu adalah matahari perbatasan desolate. Pada saat ini, ia meledak karena pertempuran besar di luar angkasa. Cahaya tak berujung menyapu seperti gelombang laut, menyapu luar angkasa. Kemudian, sebuah honglong terdengar. Cahaya itu benar-benar menghilang, kembali ke kegelapan. Matahari surgawi hancur, banyak bintang berubah menjadi debu. Dunia di atas menjadi kosong, langit dan bumi tenggelam dalam kegelapan mutlak. Namun, jenis kegelapan ini, jenis tekanan ini, segera hancur lagi. Itu karena pertempuran makhluk tertinggi terlalu intens, cahaya yang mereka lepaskan membakar surga, cahayanya segera menjadi lebih menyilaukan daripada matahari. Artefak abadi itu mulai memasuki situasi buntu setelah berguncang hebat, seolah-olah mereka saling berhadapan, membentuk wilayah yang menakutkan, menjadi dunianya sendiri. Meskipun jumlah kalian tidak banyak, sepertinya kalian semua juga punya beberapa metode. Di luar angkasa, suara makhluk tertinggi klan Kaisar terdengar dingin, energi pembunuh menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, semua orang tercengang, karena para kultivator di Imperial Pass, melalui formasi magis dan semua jenis lensa ilahi, melihat pertempuran di luar angkasa, menemukan bahwa 2 atau 3 orang lainnya bergabung dengan pihak mereka. Sepertinya para makhluk tertinggi yang bersembunyi di 9 langit 10 bumi semuanya bergerak, datang ke sini untuk mempertaruhkan segalanya. Itu karena mereka semua mengerti bahwa begitu sarang dihancurkan, tidak akan ada telur yang tersisa utuh. Di tanah, di padang pasir yang luas. Makhluk tertinggi klan Kaisar yang sebelumnya menghadapi Meng Tianzeng terus gemetar saat ini.
Dia ingin menerobos segel, tetapi darah terus mengalir keluar dari mulutnya, tidak dapat berdiri. Seluruh wajahnya menjadi semakin pucat, sebenarnya membakar hidupnya sendiri. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera mati. Seberapa mengejutkankah metode ini? Meng Tianzeng benar-benar berurusan dengan seorang individu klan kaisar dalam pertandingan catur itu. Di luar angkasa, pertempuran besar menjadi semakin kejam, sangat pahit. Raungan kesedihan terdengar, mengguncang gunung dan sungai. Bahkan di padang pasir yang luas, mereka dapat mendengar semuanya dengan jelas. Seorang makhluk tertinggi tua akan jatuh, hampir mati di sini. Benar saja, hujan darah turun, membuat langit dan bumi bergetar. Tentu saja, darah itu menguap saat masih di udara, tidak mendarat di padang pasir yang luas, atau itu akan menjadi bencana besar dan menghancurkan. Tuo Guyulong meraung, menjerit. Itu adalah makhluk tertinggi lama keluarga mereka, leluhurnya, namun dia gugur dalam pertempuran begitu saja. Orang bisa melihat bahwa makhluk tertinggi pihak lain benar-benar tenang dan tidak terganggu. Sebuah tangan menusuk makhluk tertinggi keluarga Tuogu, menarik jantungnya keluar. Kemudian, sebuah jari menunjuk, menusuk ruang di antara alis makhluk tertinggi lama itu, darah memercik keluar. Klan Kaisar, ada lebih dari satu klan Kaisar. Wajah semua orang memucat, hampir putus asa. Mereka tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Bagaimana mereka masih berani melihat keluar angkasa? Selain individu klan Kaisar yang bertarung dengan Meng Tianzeng, yang lain muncul. Apakah ada yang ketiga yang sedang bertarung sekarang? Adegan yang paling pahit tiba, membuat semua orang merasa putus asa, bayang-bayang membayangi hati mereka. Sulit bagi mereka untuk tetap berharap. Bunuh! Meng Tianzeng meraung, rambutnya yang hitam menari-nari, membawa energi ganas dan api yang tak berujung. Semangat juangnya meledak. Di sekelilingnya, simbol-simbol menutupi segalanya dengan rapat. Semua jenis kemampuan ilahi yang paling kuat digunakan, bertarung dengan berdarah-darah melawan klan kaisar itu. Pada saat yang sama, ia juga menyerang makhluk-makhluk di sekitarnya. Kitab suci yang tak terhancurkan, ini membuat telapak tangan Meng Tianzeng berkilau dan menyilaukan, menyapu dunia. Itu kuat, benar-benar menghancurkan klan kaisar, berjuang bebas. Dunia runtuh, medan perang di luar angkasa hancur berkeping-keping. Meng Tianzeng tidak ragu untuk membayar harganya, memuntahkan seteguk darah, mengubahnya menjadi simbol. Darah itu menutupi tangannya. Dia menyerang dengan penuh pembunuhan ke suatu arah. Bentrokan hebat terjadi, pertarungan sengit pun terjadi. Dia meledakkan makhluk tertinggi hingga berkeping-keping, mengubahnya menjadi hujan darah, kabut berdarah berhamburan. Serahkan hidupmu! Makhluk tertinggi klan kaisar yang mengambil tindakan terhadap Meng Tianzeng sebelumnya meraung, merasa seperti dia sangat dipermalukan. Bahkan di bawah tekanannya, Meng Tianzeng benar-benar bisa membunuh seseorang. Hanya perjuangan binatang buas yang terperangkap. Bahkan jika kamu bertarung dengan semua yang kamu miliki, pada akhirnya, akan tetap sulit bagimu untuk mengubah apapun. Makhluk tertinggi klan kaisar pihak lain berkata. Segera setelah itu, busur besar yang membawa darah serta energi ganas muncul di sisi Meng Tianzeng. Tali busur berbunyi, mengguncang kubah langit. Itu karena artefak abadi saling berbenturan, saling kusut, sekarang tidak dapat dikendalikan oleh mereka lagi. Ini adalah artefak ajaib milik Meng Tianzeng, yang telah mengikutinya sejak dia masih muda. Benda itu dipenuhi dengan energi pembunuh yang tak ada habisnya. Namun, pada akhirnya, karena sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Meng Tianzeng menapaki jalan tubuh sebagai benih, pada langkah terakhir, tubuh dan dao hampir terhapus. Busur besar ini tetap diam selama bertahun-tahun, tidak pernah muncul lagi setelahnya. Hanya di zaman ini ketika mereka harus bertempur hebat melawan pihak lain di Desolate Border, barulah ia muncul sekali lagi. Tali busur itu terlalu menakutkan, bagaikan guntur, mengejutkan semua orang di dekatnya. Meng Tianzeng menarik busurnya, menggunakan hukum alam sebagai anak panah, menembak makhluk-makhluk di sekitarnya. Anak panah ilahi itu tak tertandingi, energi pembunuh yang tak tertandingi. Pada saat itu, makhluk-makhluk pihak lain merasa ngeri. Meng Tianzeng bertarung melawan klan kaisar, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk menembak makhluk-makhluk tertinggi lainnya. Seseorang tertembak, langsung meledak berkeping-keping, roh primordial berubah menjadi hujan cahaya. Ia langsung tertembak, sekarat. Kekuatan jenis ini mengejutkan semua orang. Apakah Meng Tianzeng seorang iblis perang? Saat ini, tubuhnya ditutupi baju besi emas, busur besar di tangannya,
siap untuk menembak jatuh kubah surga itu sendiri. Meng Tianzeng, kau sedang mencari kematian. Ahli klan kaisar berteriak dingin, menyerang dengan gila. Anak panah Meng Tianzeng melesat ke arahnya, membuat senjata di tangannya bergetar hebat, lengannya bahkan menjadi mati rasa. Kemudian, anak panah lain terbang, menembus langit dan bumi. Dengan suara puff, bahu ahli klan kaisar tertembak. Meskipun tidak fatal, itu tetap sangat menakutkan. Makhluk tertinggi klan kaisar meraung, terkejut dan marah. Bahunya meledak, darah mengalir keluar dalam aliran panjang, separuh tubuhnya diwarnai merah, membuatnya terhuyung mundur. Pertempuran ini, terlepas dari siapa yang akhirnya menang, aku akan tetap memastikan darahmu berceceran di langit berbintang. Kau akan membayar harganya. Meng Tianzeng berbicara, menjadi lebih ganas dan menakutkan. Hujan darah yang menyilaukan mekar. Di kejauhan, makhluk tertinggi lainnya mati. Yang ini dari 9 surga, sekarat di luar angkasa. Pertempuran itu terlalu intens, mata semua orang menjadi merah karena pembantaian. Banyak makhluk tertinggi ditakdirkan untuk mati dalam pertempuran ini, itu akan sangat menakutkan. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar akan segera berakhir. Hasil yang kejam akan segera turun. Pertarungan sengit, konfrontasi menyedihkan tengah berlangsung di luar angkasa. Di luar angkasa, sesosok tubuh terbang mundur, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Seluruh langit tampak cemerlang, darah merah menetes, membuat bintang-bintang dan yang lainnya runtuh. Di wilayah ini, ada sisa-sisa bintang dan meteorit di mana-mana. Banyak bintang hancur berkeping-keping, berkilauan seperti kembang api. Para ahli Imperial Pass bertarung dengan makhluk tertinggi pihak lain dalam pertarungan berdarah. Ini adalah pertarungan paling sengit. Pertama, makhluk tertinggi pihak lain luar biasa kuat, semuanya adalah lawan yang tangguh. Dan kedua, pihak lain memiliki lebih banyak ahli daripada Imperial Pass, mengepung mereka seperti sekawanan serigala, niat membunuh meluap ke surga. Di bawah langit berbintang, makhluk tertinggi Imperial Pass terlempar, dan kemudian ditangkap. Musuh memegang alu yang berharga di tangan. Mengikuti suara hong, darah terciprat keluar. Makhluk tertinggi itu terluka parah, seluruh tubuhnya retak. Ada beberapa bagian seperti tulang belikat yang langsung meledak, dagingnya hancur parah, tubuhnya mengalami kerusakan serius. Imperial Pass pasti akan dihancurkan hari ini. Sebelum itu, individu terkuat Imperial Pass akan dibantai bersih terlebih dahulu. Ini adalah suara dingin dari makhluk tertinggi asing, menyuarakan tekadnya. Dia mengungkapkan ekspresi kejam dan tanpa ampun, tidak memberi makhluk Imperial Pass kesempatan apapun. Darah memercik keluar. Makhluk tertinggi 9 surga yang dipukul oleh alu menderita pukulan mematikan lainnya dari belakang. Tombak perang biru berkilau terbang dari kegelapan, sangat menyilaukan. Itu membubarkan kegelapan, ujung tombak yang tajam memasuki tubuh makhluk tertinggi itu dengan suara peu. Makhluk tertinggi ini meraung. Dia tidak punya cara untuk menghindar sama sekali, karena ada terlalu banyak musuh di sini. Baru saja, setidaknya ada 2 atau 3 yang menyerangnya. Dia terikat dalam rantai hukum alam, diikat, belenggu di sekitar tubuhnya. Ketika bergerak melalui kekosongan, itu sangat sulit, itulah sebabnya dia tidak bisa menghindar. Puff! Kemudian, bilah panjang seputih salju menebas, mencabi kepalanya, menghancurkan roh primordialnya. Makhluk agung lainnya tewas di sini. Semua ahli terkuat di Imperial Pass berada dalam kesulitan, dikepung dan diserang, dalam bahaya. Ada kemungkinan mereka bisa mati kapan saja. Meng Tianzeng sangat kuat, tetapi dia diserang oleh seseorang. Makhluk agung klan kaisar secara pribadi mengambil tindakan, para ahli lainnya juga membantunya, ingin menyegelnya. Awalnya, panah Dewa Meng Tianzeng menggemparkan langit, terus-menerus menembak jatuh musuh, menciptakan gangguan yang mengerikan, tetapi sekarang, dia tertekan, situasinya tidak menguntungkan. Kamu sangat kuat, tetapi apa gunanya? Bisakah kamu menentang surga di langit berbintang ini? Makhluk tertinggi klan kaisar berkata dengan dingin. Atur formasi, perbaiki dia sampai mati. Dia memerintahkan. Di sekitarnya, panji-panji besar muncul satu demi satu, beberapa di antaranya berwarna kuning tanah, api yang berkobar, beberapa berwarna hitam, melepaskan kabut tak berujung, beberapa berwarna merah tua, aura berdarah melonjak. Sebuah panji besar berkibar. Di bawah suara gemuruh, bahkan bintang-bintang di sekitarnya hancur, pemandangannya menakutkan. Garis demi garis cahaya melesat,
keluar dari permukaan bendera, terbang menuju Meng Tianzeng di udara. Mereka berubah menjadi perintah dan peraturan, melakukan penindasan, ingin menyegelnya di sini. Bahkan jika Meng Tianzeng kuat, dia masih terperangkap oleh makhluk tertinggi, disegel dalam formasi besar, tidak berdaya untuk membalikan situasi. Dia hanya bisa menyaksikan ketika para kultivator Imperial Pass jatuh, tidak dapat membantu. Tekan! Segel dia sampai mati di sini. Ahli makhluk tertinggi itu secara pribadi mengambil tindakan, mengundang yang lain untuk bergerak bersama, lebih jauh menahan Meng Tianzeng. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Meng Tianzeng. Bahkan klan kaisar yang kuat dan sombong meminta orang lain untuk membantunya, menyegelnya bersama. Begitu jenis pencapaian ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan. Namun, saat ini, itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa mulianya dia, jika dia ditebas di sini, itu tetap tidak berarti. Kekuatan Meng Tianzeng adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang, tetapi jika dia mati, maka semua ini tidak akan berarti apa-apa. Saat ini, yang paling penting adalah membunuh musuh, memusnahkan semua ahli pihak lain. Bunuh! Bunuh! Situasinya sangat buruk. Di kejauhan, seorang makhluk tertinggi meraung dalam kesedihan. Ini adalah ahli dari 9 surga, sekarang diserang, jelas tidak dapat bertahan. Pada akhirnya, dia meledak di langit, dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh tongkat gigi serigala, tulang-tulang yang hancur beterbangan ke segala arah, semuanya diwarnai merah. Bagaimana bisa seperti ini? Imperial Pass, di tembok kota, mata semua orang terasa seperti terbelah. Mereka menatap cermin tulang di udara, menyaksikan pertempuran besar yang menentukan melalui cermin itu. Semua orang merasa tubuh mereka menjadi dingin, harapan terakhir dalam diri mereka bahkan hilang. Pihak Imperial Pass jelas kalah, akan mengalami kekalahan telak. Jika makhluk-makhluk agung itu tidak dapat dihentikan, maka Imperial Pass adalah yang berikutnya. Begitu cermin itu ditembus, darah pasti akan mengalir seperti sungai, mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Pertarungan hebat di surga itu pahit dan menyedihkan. Dari waktu ke waktu, darah makhluk tertinggi mengalir keluar, beberapa bintang besar bahkan menjadi redup karena basah kuyup, dan kemudian akan dihancurkan. Para kultivator Imperial Pass bertempur hebat melawan pihak lain. Ada banyak cahaya di sekitar Immortal Wang. Saat ini, dia sedang menekan lawannya, mengambil keuntungan. Hah? Bunuh dia. Orang-orang pihak lain memperhatikan ini, dengan cepat menawarkan bantuan. Satu di depan, satu di belakang, dua ahli hebat menekan, angin kencang menyapu. Angin hitam besar menyapu kubah langit, sangat menakutkan. Immortal Wang sangat halus dan tampan, tampak seperti baru berusia 16 atau 17 tahun. Sangat muda, tetapi dia jelas menakutkan saat ini, dan juga sangat berbahaya. Hasil pertempuran itu tidak terduga. Di bawah serangan kedua ahli hebat itu, dia menggunakan seni ekstrim yang tak tertandingi, membantai dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Inti pedang terbang keluar dari antara alisnya. Cahaya gelap berkedip-kedip, seluruh tubuhnya hitam pekat. Ini terbentuk dari roh primordialnya, kokoh dan takkan pernah binasa, tak ada yang tak dapat ditembusnya. Dalam sekejap, ia memotong kubah langit. Pedang ini muncul terlalu tiba-tiba, dan terlalu ganas. Ia merobek segalanya, tak ada yang mampu menghentikannya. Kepala makhluk tertinggi yang bertarung dengannya langsung terpotong, roh primordial hancur. Hamparan darah besar tumpah keluar, mayat jatuh dari langit berbintang. Di belakang, ahli lainnya terkejut. Salah satu dari mereka terbunuh bahkan setelah mereka bergabung bersama. Seluruh tubuhnya menegang, menggigil dalam hati. Ia merasakan bahwa ia juga dalam bahaya. Itu karena tiba-tiba, tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah disegel. Inti pedang hitam itu terbang, memotongnya menjadi dua, membunuhnya sepenuhnya, roh primordial menghilang. Pertempuran ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Makhluk-makhluk pihak lain terkejut, mereka semua melihat ke atas. Seni penenang kekacauan. Seseorang berteriak. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu karena itu adalah salah satu dari 3 seni pedang paling kuat di era kuno, yang dikenal sebagai salah satu metode pembunuhan paling kuat. Immortal Ancient telah mengalami banyak kekacauan. Bertahun-tahun yang lalu, sudah ada bentrokan dengan pihak lain. Selama masa Immortal Ancient, ada orang-orang yang menunjukkan seni penenang kekacauan, menyerang pihak lain, membunuh raja-raja yang tidak pernah mati, mengejutkan seluruh era. Serangan pengintaian ganas pihak lain dihentikan.
Sayangnya, setelah pertempuran itu, orang yang menunjukkan seni penenang kekacauan terluka parah, dan kemudian akhirnya binasa. Itu benar-benar seni penenang kekacauan, seni pedang ekstrim yang telah membunuh seorang raja yang tidak pernah mati. Serahkan saja hidupmu. Seseorang berkata dengan suara gemuruh rendah. Seorang makhluk asing tertinggi dibantai. Reputasi seni penenang kekacauan yang disebut itu terlalu besar, sebelumnya mengejutkan seluruh era kuno abadi. Wang Abadi bertarung dengan berdarah-darah. Saat ini, dia harus bertarung habis-habisan. Pihak lain sudah dengan jelas menunjukkan sikap mereka. Mereka akan memusnahkan semua makhluk tertinggi Imperial Pass, membasmi tingkat atas, dan kemudian menerobos Imperial Pass. Wang Abadi mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, rambutnya berkibar-kibar. Meskipun dia tampak muda, ekspresi di matanya segera menjadi sangat ganas. Di depan ruang di antara alisnya, inti pedang hitam muncul, bersinar bersamanya. Bunuh! Tidak ada yang berani meremehkannya, mencurigai kekuatannya. Itu karena dia berani bersaing dengan Meng Tianzeng sebelumnya. Keduanya dari generasi yang sama, tidak pernah kalah dari pihak lain. Ketika keduanya disebutkan, kebanyakan menganggap mereka setara, percaya bahwa mereka adalah sepasang pahlawan penindas generasi, gagah berani dan tak tertandingi. Tentu saja, ada beberapa yang percaya bahwa energi darah Meng Tianzeng tidak cukup kuat, mungkin tidak memiliki potensi sebanyak Wang Abadi. Itu karena Wang Abadi benar-benar sangat menantang surga. Alasan mengapa dia begitu muda bukanlah karena dia sengaja mengubah penampilannya, tetapi karena dia sebelumnya telah menjalani kelahiran kembali, menjalani setengah kehidupan lagi. Dia hampir saja menjalani kehidupan utuh yang lain. Jenis kelahiran kembali ini adalah untuk memulihkan sepenuhnya masa muda seseorang, tubuh dan pikiran seseorang dikembalikan ke tahun-tahun emas mereka. Selama seseorang tidak mencapai keabadian, maka tidak ada peluang untuk berumur panjang. Mereka hidup dari awal era besar hingga sekarang. Rentang hidup mereka awalnya sudah mengering, jadi mereka perlu menjalani kehidupan kedua. Namun, dari masa lalu hingga sekarang, berapa banyak orang yang bisa mencapai ini? Itu sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tentu saja, ada beberapa orang yang percaya bahwa Meng Tianzeng terlalu menyedihkan. Ketika dia masih muda, dia tak terhentikan, tidak ada yang mampu menandinginya, tetapi dia bersikeras berjalan di jalur tubuh sebagai benih. Hal-hal yang tidak terduga terjadi, menyebabkan dia menjadi setengah lumpuh, memengaruhi prestasinya. Kerusakan pada dao agung seseorang akan memengaruhi mereka sepanjang hidup mereka. Kalau tidak, banyak orang percaya bahwa Meng Tianzeng akan lebih menakutkan saat ini, sulit membayangkan ketinggian seperti apa yang akan dia capai. Bunuh! Immortal Wang meraung. Inti pedangnya hitam pekat, tidak lebih besar dari telapak tangan, tetapi tidak dapat dihentikan. Ini adalah inti pedang yang terbuat dari roh primordial, yang dikenal mampu memotong segalanya. Puff! Tepat ketika mereka dikepung dan diserang dari semua sisi, dia membunuh makhluk tertinggi lainnya. Inti pedang hitam itu diwarnai darah, langit pun bergetar karenanya. Immortal Wang menunjukkan kekuatannya, terus-menerus membunuh musuh, membuat semua makhluk tertinggi di pihak lain menunjukkan permusuhan. Seni penenang kekacauan, seberapa jauh ingatan ini? Saat itu sebelumnya telah membunuh raja-raja di pihakku. Jenis warisan yang tidak menguntungkan ini ditakdirkan untuk diberantas. Klan Kaisar khawatir. Individu klan Kaisar yang sebelumnya membunuh leluhur Tuogu Yulong tetap tenang dan tidak terganggu, perlahan berjalan melalui langit berbintang, menuju ke arah Immortal Wang. Di belakangnya ada makhluk tertinggi lainnya, yang ingin membunuh Immortal Wang. Seni penenang kekacauan tidak akan dapat menenangkan kekacauan lagi. Teriak klan Kaisar itu, matanya dalam. Dia sendiri yang mengambil tindakan, membantai jalan menuju Wang Abadi. Pertempuran yang menggemparkan dunia meletus. Amarah klan Kaisar mengguncang langit dan bumi. Wang Abadi terus-menerus membunuh makhluk tertinggi pihak lain, membuat niat membunuh orang ini meluap ke surga. Makhluk tertinggi klan Kaisar ingin dia mati. Jelaslah bahwa pihak Imperial Pass sedang dalam keadaan darurat. Dua ahli hebat, Immortal Wang dan Meng Tianzeng, keduanya menjadi sasaran, dihentikan oleh banyak orang dari pihak lain, dan akan segera ditekan dan dibunuh. Tekanan yang dihadapi oleh makhluk tertinggi lainnya dari 9 surga juga berkurang sebagai hasilnya, karena kekuatan utama menekan Immortal Wang dan Meng Tianzeng, untuk sementara membebaskan mereka dari kesulitan hidup dan mati. Namun, ini hanya pelonggaran sesaat. Begitu Immortal Wang dan Meng Tianzeng meninggal, situasinya akan diputuskan, mereka semua akan musnah juga. Terlalu lemah.
bunuh mereka semua. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut, membawa permusuhan, serta fluktuasi yang menakutkan. Dia memimpin makhluk tertinggi yang tersisa menuju makhluk tertinggi Imperial Pass untuk menyerang. Klan Kaisar. Orang-orang Imperial Pass merasakan jantung mereka hampir berhenti. Hal yang paling menakutkan terjadi. Individu klan Kaisar ketiga muncul, tiba di sini, bertugas membunuh mereka. Pihak lain mengerahkan terlalu banyak ahli untuk pertempuran ini. Bahkan klan Kaisar pun tergerak. Termasuk yang ditekan Meng Tianzeng di papan catur Dao besar, ini sekarang adalah makhluk tertinggi klan Kaisar keempat. Sangat lemah, namun kalian semua ingin bertahan. Tidak seorang pun dari kalian harus berpikir untuk pergi. Kultivator klan Kaisar itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia berjalan selangkah demi selangkah begitu saja. Namun, selama proses ini, riak-riak yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Ketika langkah kakinya mendarat di langit berbintang, seolah-olah dia menginjak air, riak-riak dilepaskan. Ini adalah simbol-simbol Dao yang hebat. Simbol-simbol ini seperti riak-riak, menyebar keluar, mengejutkan semua sisi. Tidak jauh dari sana, seorang makhluk tertinggi wanita yang datang dari 9 surga segera terguncang. Dia menderita serangan, dengan cepat mundur. Hanya saja, tidak jauh dari sana, masih ada makhluk tertinggi asing lainnya, mengelilinginya dan memotongnya, tidak membiarkannya lari. Tidak ada gunanya. Kamu bisa melanjutkan perjalananmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata makhluk tertinggi klan Kaisar. Dia tampak sangat muda. Seolah-olah dia berusia 20 tahun, tetapi matanya menunjukkan perubahan besar, jelas hidup untuk waktu yang tak terbatas. Pada saat yang sama, riak-riak di bawah langkah kakinya menjadi lebih menakutkan, menyebar keluar. Riak-riak itu menjadi semakin intens seperti guntur, mengguncang langit berbintang di sekitarnya. Makhluk agung wanita tua yang telah lama terluka parah, hampir mati dalam pertempuran yang menentukan itu terhuyung-huyung, darah menyembur keluar dari mulutnya. Di rambut putihnya, ada banyak butiran darah, beberapa dari musuh, tetapi juga darah dari luka-lukanya sendiri. Dia berada di ambang kehancuran. Puff! Akhirnya, saat individu klan Kaisar itu maju terus, makhluk agung wanita itu benar-benar batuk seteguk darah, wajahnya pucat, hampir pingsan di langit berbintang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini membuat semua orang sangat khawatir. Apakah klan Kaisar benar-benar menakutkan sejauh ini? Itulah 9 langkah penginjak abadi. Hati-hati! Di kejauhan, seorang makhluk agung tua mengingatkan dengan keras. Di sisi jalur kekaisaran, semua makhluk agung berusia sangat tua, semua senior yang telah selamat dari berbagai era. Sayangnya, umur panjang sudah tidak mungkin, sekarang semuanya mencapai usia yang sangat tua, energi darah mengering, tidak lagi pada kondisi puncak mereka. Tidak ada gunanya. Setelah 9 langkah diambil, kalian semua akan dikirim dalam perjalanan kalian. Makhluk agung klan Kaisar ini berkata dengan tenang, melanjutkan. 9 langkah penginjak abadi, orang bisa membayangkan kekuatannya hanya dari namanya saja. Ini adalah seni ekstrim yang mengejutkan dunia. Bunuh! Makhluk agung wanita itu meraung. Dia tahu bahwa situasinya sangat buruk, bahwa dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Kalau tidak, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan lagi. Pada saat itu, garis-garis cahaya warna-warni yang tak berujung melesat keluar, cahaya keberuntungan memenuhi langit, menenggelamkan banyak sisa bintang. Tempat ini menjadi sangat cemerlang. Itulah makhluk tertinggi wanita yang mengambil tindakan, melawan ahli klan Kaisar. Sayangnya, pada akhirnya, semuanya sudah terlambat. Dia terluka parah sejak awal, jadi ketika dia menghadapi serangan penuh kekuatan klan Kaisar kali ini, dia jelas bukan tandingannya. Langkah kelima, langkah keenam. Klan Kaisar itu menghitung langkahnya sendiri, menghitung dengan keras. Ketika mencapai langkah ke-8, langit dan bumi runtuh, cahaya ilahi menderu seperti lautan, menghancurkan semua teknik berharga makhluk tertinggi wanita itu. Selain itu, riak menyebar di bawah langit berbintang, sangat kuat. Makhluk tertinggi wanita itu terguncang sampai dia terus-menerus batuk darah, tubuhnya dipenuhi retakan. Ini adalah hasil dari dao besar yang beriak keluar, menekan segalanya. Kemudian, tubuh makhluk tertinggi wanita itu retak, banyak area meledak, sangat menyedihkan. Lanjutkan saja perjalananmu. Ahli klan Kaisar berkata, sangat dingin. Sebuah bila iblis muncul di tangannya, merah tua seperti darah.
Dengan suara weng, bila itu diacungkan, menebas keluar. Meskipun makhluk agung wanita itu melawan dengan segala yang dimilikinya, pada akhirnya, dia tetap tidak bisa banyak berubah. Dengan suara PU, kepalanya melayang keluar, roh primordialnya benar-benar terhapus. Ini sangat mengejutkan, mengintimidasi semua orang. Tidak banyak yang tersisa. Kalian semua bisa melanjutkan perjalanan. Kata makhluk tertinggi klan Kaisar, dingin dan kejam, memandang rendah mereka yang tersisa. Di kejauhan, terdengar lolongan keras. Meng Tianzeng terperangkap dalam formasi, berjuang keras, ingin keluar. Saat ini, matanya tertutup gumpalan darah. Dia menyaksikan makhluk tertinggi dari sisi 9 surga mati satu demi satu dengan matanya sendiri, hampir sepenuhnya musnah. Mereka semua adalah teman lama, atau mereka tidak akan seperti dia, muncul di sampingnya, berbagi keyakinan yang sama. Dia hanya menyaksikan mereka mati. Meng Tianzeng merasakan kesedihan yang luar biasa, seolah-olah dia adalah binatang buas yang terluka yang terperangkap. Dia meraung, membawa kesedihan. Kapan itu bisa hidup kembali? Hidupkan saja darah pramasa lalu. Meng Tianzeng menundukkan kepalanya, melihat busur besar di tangannya, berkata dengan lembut. Dia meraung, seolah-olah dia sedang melantunkan mantra kuno, ingin melepaskan sesuatu. Sayangnya, setelah mencoba berkali-kali, busur merah terang yang lengket dengan darah tidak menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saat ini, pemimpin klan Kaisar dan para ahli lainnya yang berhadapan dengan Meng Tianzeng menunjukkan kekuatan bersama, menghantam formasi, ingin membunuh Meng Tianzeng, dan menghabisinya di sini. Pencapaian Dao dalam hidup, dipupuk hingga hari ini. Seluruh tubuh Meng Tianzeng bersinar, menahan serangan semua orang. Jika bukan karena dia mengolah makna mendalam kitab suci yang tak terhancurkan, dia pasti sudah tumbang sejak lama. Orang harus memahami bahwa saat ini, seorang ahli klan Kaisar memimpin beberapa makhluk tertinggi lainnya untuk memurnikannya. Pemandangan seperti ini tidak terbayangkan. Sosok Meng Tianzeng sangat kuat, hanya dengan begitu dia bisa menahan rasa sakit dari pemurnian ini. Menahannya, tidak padam. Dia membelai busur besar itu dengan tangannya, sangat lembut, membawa keengganan, serta sedikit penyesalan. Akhirnya, dengan raungan yang keras, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, mulai menghancurkan busur besar ini. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut, terutama para ahli Imperial Pass, yang bahkan lebih terguncang. Mereka dipenuhi dengan kebingungan, merasa khawatir dan takut padanya. Meng Tianzeng sedang menghancurkan artefak makhluk tertingginya sendiri. Asal-usul busur ini terlalu hebat, sudah mengikuti Meng Tianzeng bahkan sebelum dia dikenal, menembak jatuh musuh-musuh yang kuat di bawah langit. Itu semua karena sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam tubuh sebagai jalur benih, yang menyebabkannya menjadi setengah lumpuh, busur ini juga menjadi setengah hancur. Setelah era itu, busur itu tidak pernah muncul lagi. Sekarang, busur itu muncul kembali di dunia lagi, kekuatannya tak tertandingi. Belum lama ini, busur itu telah menembak jatuh makhluk tertinggi, tak terhentikan. Ini seharusnya menjadi senjata Meng Tianzeng yang paling berharga, jadi mengapa dia menghancurkannya? Meng Tianzeng mengerahkan seluruh tenaganya, mematahkan busur ini. Tetes demi tetes darah mengalir keluar dari dalam, mendarat di tubuhnya, membuatnya mengeluarkan suara gemuruh rendah. Dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya, merasa sangat menyesal. Mengapa busur besar itu meneteskan darah? Bahkan para kultivator pihak lain terkejut, bingung. Buah Dao Mu, pencapaianmu semuanya ada di dalam busur ini? Tidak heran ketika tubuh dan busurmu hancur, kamu tidak mati, malah menghasilkan kehidupan Dao yang hebat. Di kejauhan, Wang Abadi merasa khawatir, mengatakan ini dengan lembut. Di dalam busur itu ada daging dan darah, bahkan tulang. Yang disebut gunung di dalam biji sesawi, itu tidak banyak untuk seorang ahli di levelnya. Di dalam busur ini ada dunia lain. Orang bisa samar-samar melihat seseorang di dalam busur itu, sangat mudah. Saat ini, dia terkoyak, hancur oleh busur besar, pertumbuhannya terputus, darah menetes dari seluruh tubuhnya. Meng Tianzeng masa lalu, jalan masa lalu, semuanya masih ada. Di kejauhan, seorang makhluk agung tua berkata dengan suara gemetar, gelisah dan merasa menyesal, ekspresinya rumit. Dulu, bahkan sudah dikatakan bahwa dia hancur, ditakdirkan untuk mati, tetapi pada akhirnya, dia masih bangkit sekali lagi. Ternyata dia telah memotong tubuhnya yang hancur, mengubur sebagian dari roh sejatinya ke dalam busur, menyegelnya di dalam untuk memeliharanya di dalam.
Buah dao, jika dipelihara secara alami, sesuai dengan tubuh sejati, hasilnya tidak akan terbayangkan. Beberapa orang menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ekspresi beberapa makhluk agung tua dari 9 surga sangat rumit. Mereka tahu bahwa Meng Tianzeng membuat pilihan terakhir yang kejam. Dia tidak akan menunggu inti ilahi muncul secara alami, tetapi malah mengambil inisiatif untuk mematahkan busur panjang, memaksanya untuk bangun. Tetes demi tetes darah sejati menetes keluar, memasuki tubuhnya. Aura Meng Tianzeng menjadi lebih kuat, gelombang aura yang kuat menyebar di langit berbintang, mengamuk, menjadi lebih kuat. Dia, sebelumnya ingin mencapai keabadian melalui metode seperti ini? Mata kultivator klan Kaisar mengerut, merasakan gelombang alarm. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Meng Tianzeng di masa lalu, sekarang, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Cepat, semua orang serang bersama, bunuh dia. Ahli klan Kaisar meraung. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun, sudah terlambat. Aura yang kuat meletus. Meng Tianzeng memegang busur perang berdarah itu, melepaskan fluktuasi yang sangat menakutkan. Formasi besar itu hancur berantakan, dia pergi dengan satu langkah. Dia mengacungkan busur yang patah di tangannya, menghancurkannya ke depan. Puff! Tepat pada saat ini, seorang makhluk agung langsung meledak, langsung hancur berkeping-keping, pemandangannya mengerikan. Meng Tianzeng, demi menjadi lebih kuat sebelumnya, pada dasarnya menghancurkan jalan masa depannya sendiri, membuat buah dao inti ilahinya muncul sebelum matang. Esensi darah tersebar keluar, memasuki tubuhnya. Tidak ada lagi kecemerlangan yang terlihat di masa depan. Ini adalah hasil yang membuat semua orang merasa kasihan dan menyesal. Namun, saat ini, kekuatannya memang meningkat, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tidak dirantai, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Energi darah melonjak, hampir menghancurkan langit dan bumi. Samar-samar, ada energi abadi yang dilepaskan, menerangi kubah langit. Satu kaki di domain dao abadi, dia akan mencapai keabadian? Makhluk agung klan Kaisar terkejut. Pada saat ini, Meng Tianzeng tiba. Ketika dia mengambil satu langkah, seolah-olah dunia berputar dan bintang-bintang bergerak, tahun berubah, ruang terputus-putus, waktu menari-nari. Honglong! Tinju Meng Tianzeng tiba, sementara dia sendiri juga menekan, beradu dengan ahli klan Kaisar. Puff! Ahli klan Kaisar batuk darah dari mulutnya, memukul sampai dia terbang keluar. Dia meraung kaget, Busur yang patah itu hancur. Meng Tianzeng sangat kejam, langsung mengacungkan senjata yang dia hancurkan sendiri, menghancurkannya di tubuh ahli klan Kaisar. Pihak lain tidak bisa menghindar sama sekali. Darah menyembur keluar. Tubuh ahli klan Kaisar langsung hancur menjadi dua bagian, sejumlah besar hujan darah berhamburan keluar. Meng Tianzeng telah satu kaki memasuki domain dao abadi, sudah membuat terobosan di puncak dao fana. Sosok tinggi dan ramping berdiri di sana, rambutnya berkibar-kibar, kehadirannya mengintimidasi. Meng Tianzeng sudah melangkahkan satu kaki ke dalam domain dao abadi. Cahaya abadi meletus, aura melahap gunung dan sungai, sangat gagah berani. Setelah dia berhasil keluar dari formasi besar, dia langsung membunuh seseorang. Tubuh klan Kaisar terbelah menjadi dua bagian, darah mewarnai langit menjadi merah. Saat ini, jiwanya gemetar, mundur tanpa mempedulikan konsekuensinya, ingin lolos dari bencana ini. Kedua bagian tubuhnya meletus dengan cahaya pelangi ilahi, bergegas keluar, tidak hanya ingin melarikan diri, tetapi juga untuk menyatukan diri kembali. Namun, Meng Tianzeng hanya mendengus dingin. Energi abadi merasuki udara, mengunci kekosongan. Ketika kedua bagian tubuh itu bergegas, seolah-olah mereka menabrak dinding. Meskipun kedua bagian tubuhnya bergabung lagi, ketika mereka menabrak domain tak terlihat itu, mereka jatuh, berlumuran darah, berlumuran luka. Kapan seorang anggota klan Kaisar pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini? Mata orang ini memancarkan hawa dingin, dalam benaknya ada kobaran api yang tak berujung, merasa sangat muram. Dia mengeluarkan raungan yang hebat, membakar vitalitasnya, memperlihatkan metode leluhur yang paling kuat. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk tertinggi di sekitarnya juga bergerak, memberikan bantuan. Pada saat itu, 9 bintang digantung bersama. Seorang makhluk tertinggi mencengkeram 9 matahari dengan satu gerakan, kobaran api berkobar, mengukirnya menjadi inti formasi untuk menaklukkan tempat ini. Para makhluk tertinggi bergandengan tangan, menyerang Meng Tianzeng bersama-sama, terlebih lagi ingin menyegelnya dalam formasi ini.
Itu karena mereka merasa bahwa Meng Tianzeng saat ini terlalu menakutkan, sangat sulit untuk dihadapi, apalagi melawannya 1 lawan 1. Mereka harus menjebaknya dengan formasi. Yang lainnya juga bergerak. Pada saat itu, bintang-bintang raksasa muncul satu demi satu di sekitarnya, didorong oleh beberapa sosok besar. Para makhluk tertinggi memperlihatkan proyeksi magis mereka, menjadi setinggi langit dan bumi, menjulang ke langit berbintang. Mereka membuat bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya berputar, bergemuruh, menenggelamkan tempat ini. Ini adalah kekuatan makhluk-makhluk agung. Mereka memadatkan jejak-jejak magis, mendorong matahari, bulan, dan bintang-bintang, menekan tempat ini. Pemandangannya mengerikan, sejumlah besar bintang raksasa bergemuruh di atas. Semuanya memiliki pola formasi yang terukir di atasnya, membentuk formasi bintang surgawi yang besar, mengelilingi tempat ini. Namun, ini tidak dapat mengubah apapun. Mata Meng Tianzeng bersinar terang, tidak langsung menyerang kultivator klan kaisar itu. Tubuhnya langsung menghilang dari lokasi asalnya. Puff! Makhluk tertinggi yang meraih 9 matahari dengan satu gerakan dipukul oleh telapak tangan Meng Tianzeng. Seluruh tubuhnya meledak dalam kehampaan, berubah menjadi hamparan darah yang cemerlang. Meng Tianzeng terlalu cepat. Ketika tubuhnya bergerak, aliran waktu itu sendiri berubah, bahkan ruang pun berubah. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, kekuatan sihirnya terkonsentrasi menjadi sebuah serangan. Satu telapak tangan cukup untuk melenyapkan seseorang. Ini memiliki efek intimidasi yang tak terbayangkan. Benar saja, yang lain merasakan ketakutan yang menahan, tubuh mereka semua menjadi sedikit lamban. Meng Tianzeng berubah menjadi seberkas petir, menukik ke arah makhluk tertinggi yang menanggung permusuhan terbesar, mengincarnya. Saat ini, orang itu memegang pedang tulang di tangannya, saat ini mengarahkannya ke Meng Tianzeng. Cahaya pedang melahap ratusan ribu li, sangat tajam, terlalu menakutkan. Ketika dia melihat Meng Tianzeng hendak menyerangnya, dia segera mengacungkan bilah tulang, menebas ke depan. Cahaya pedang menebas kosmos, membentang entah berapa puluh ribu li. Seluruh bagian angkasa ini diterangi. Langit runtuh. Meng Tianzeng memegang busur besar di tangan, mengayunkannya, menghancurkan bilah tulang. Itu berubah menjadi hujan cahaya, mekar di kehampaan, terbakar. Makhluk tertinggi ini meraung. Dia tidak berpikir bahwa serangan pertama sudah cukup untuk menghancurkan senjatanya. Pada saat yang sama, lengannya mati rasa, sangat sakit. Di sekelilingnya, simbol-simbol paling purba terjalin antara langit dan bumi, akan memurnikannya. Dari semua makhluk tertinggi, dialah yang paling ekstrim, jadi sekarang Meng Tianzeng mulai melawannya, ini masih sebagai bentuk intimidasi. Bunuh! Teriak makhluk tertinggi asing ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan simbol-simbol, menampilkan metode leluhur, menghadap Meng Tianzeng. Sayangnya, semua cahaya itu ditekan, mengalir kembali ke tubuhnya. Jenis teknik leluhur itu dilepaskan di dalam tubuhnya sendiri. Dengan suara hong, dia meledak berkeping-keping. Darah merah tua dan cahaya merah terang melonjak keluar. Di kehampaan, sebuah tangan besar perlahan terulur. Baru saja, serangan itu justru disebabkan oleh tangan Meng Tianzeng ini, hasil dari kekuatannya yang luar biasa. Pada saat itu, makhluk tertinggi terus-menerus terbunuh, terlebih lagi dengan cara yang mendominasi. Para ahli lainnya segera merasakan gelombang kedinginan. Ahli klan kaisar menjadi gila. Api yang berkobar membakar di sekelilingnya, senjata hitam pekat bahkan lebih terlihat di tangannya. Tombak panjang itu dingin, membawa hukum Dao. Dengan suara honglong, tombak itu akhirnya menembus batasan, memungkinkannya untuk bergegas keluar. Namun, yang menunggunya adalah Meng Tianzeng yang telah selesai membunuh dua makhluk tertinggi. Dia kembali ke sini, kepala tertunduk, saat ini menatapnya dengan dingin. Bunuh dia, bertindak bersama. Makhluk tertinggi klan kaisar merasakan gelombang penghinaan. Masih ada beberapa makhluk tertinggi di sekitarnya. Sekarang setelah mereka mendengar panggilannya, mereka bertindak bersama. Orang harus tahu bahwa pada awalnya, dia setuju untuk bertarung dengan makhluk tertinggi 9 surga dalam pertarungan yang adil karena dia tahu bahwa mereka pasti akan memenangkan kemenangan besar. Melakukan hal-hal seperti itu tidak hanya akan membuat mereka terlihat kuat, itu juga merupakan cara untuk memandang rendah Imperial Pass, memperlakukan mereka dengan penghinaan. Namun, kemudian, dia menderita karena melawan Meng Tianzeng, harus meminta orang lain untuk membuat formasi, menjebak pihak lain. Sementara itu, sekarang, dia bahkan lebih ingin bertarung bersama dengan makhluk tertinggi lainnya untuk menghadapi Meng Tianzeng yang sangat ganas.
Perubahan situasi terlalu besar. Itulah sebabnya makhluk tertinggi klan Kaisar merasa sangat malu saat ini. Dia takut bertarung, tidak berani menghadapi Meng Tianzeng dalam konfrontasi hidup dan mati satu lawan satu, membutuhkan bantuan. Sebuah tangan terulur, menekan ke depan. Itu adalah telapak tangan Meng Tianzeng. Itu membawa warna emas muda, cahaya keberuntungan meluap, kecemerlangan yang mengejutkan. Tidak diketahui berapa banyak bintang besar yang hancur di bawah fluktuasi yang kuat ini. Mereka hancur satu demi satu, terbakar di luar angkasa, berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala. Pemandangan seperti ini sangat mengerikan. Ketika tangan besar itu terulur, meraih ahli klan Kaisar, bintang-bintang besar di sekitarnya semuanya hancur. Ini benar-benar mengerikan. Individu klan Kaisar melawan, menggunakan metode leluhur yang paling kuat, menunjukkan makna mendalam yang tak tertandingi, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan ini. Tangan itu tak terhentikan, menerobos penghalang yang telah ia buat, menyebarkan teknik leluhurnya. Telapak tangan Meng Tianzeng membawa cahaya abadi yang samar, mencengkeramnya dengan satu gerakan. Ahli klan Kaisar itu meraung, berjuang dengan segala yang dimilikinya di sini, ingin membebaskan diri. Ia tahu bahwa ia sudah tamat. Kultivasi Meng Tianzeng terlalu tinggi. Ia sudah melangkah ke ranah Dao abadi, sudah tak tertandingi di ranah Dao fana. Di alam kultivasi ini, seorang kultivator yang setengah langkah untuk naik ke alam abadi sejati sudah menjadi seseorang yang tidak dapat dihadapi. Sementara itu, Meng Tianzeng justru memiliki satu sol di dalam dirinya. Dari sudut pandang tertentu, Meng Tianzeng masih akan berubah lebih jauh, membawa kekuatan abadi sejati. Itulah sebabnya tidak peduli seberapa kuat klan Kaisar, mereka tidak cukup kuat di hadapan Meng Tianzeng, tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, Meng Tianzeng sangat tegas dan juga sangat kejam. Setelah mengangkatnya, tangan lain meraih, langsung mencekik lehernya. Kemudian, sebuah jari menembus ruang di antara alisnya, darah mengalir keluar. Semua orang terkejut, merasa sedikit tercengang. Itu hanyalah makhluk tertinggi klan Kaisar. Namun, lehernya dicekik begitu saja. Jika berita ini keluar, siapa yang berani mempercayainya? Jenis konfrontasi ini, metode kematian ini, hanya bisa dikatakan bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Bahkan klan Kaisar jatuh ke keadaan seperti itu. Bunuh! Meng Tianzeng mengeluarkan raungan rendah, mengambil tindakan terhadap mereka yang ada di sekitarnya. Cahaya ilahi segera menyerbu ke langit, energi Dao yang besar menyebar, menghasilkan ancaman besar bagi orang-orang itu. Ada beberapa yang tidak dapat menghindar tepat waktu, terguncang oleh kekuatan Meng Tianzeng hingga mereka batuk darah. Kemudian, mereka ditangkap, langsung terbunuh, darah mewarnai langit berbintang. Meng Tianzeng mengeluarkan raungan panjang, tatapan mata tertuju ke kejauhan. Ada makhluk tertinggi klan Kaisar yang bertarung dengan yang lain di sana, sekarang tidak banyak yang tersisa. Ada beberapa yang telah dikepung dan dibunuh. Aura yang sangat kuat meletus. Meng Tianzeng meraung, serahkan hidupmu. Dia melintasi langit berbintang, langsung membantai jalannya, sebuah tinju menghantam. Itu mengelilingi tubuh makhluk, cahaya ilahi menutupi domain berbintang ini, dunia kekuatan mengejutkan. Peng! Makhluk itu terlempar, batuk seteguk besar darah. Kemudian, seluruh tubuhnya retak, tidak dapat mempertahankannya. Pada saat yang sama, Meng Tianzeng mengulurkan jari lagi. Itulah fluktuasi kitab suci abadi. Seberkas cahaya melesat keluar, membuat orang itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Bunuh! Serang bersama! Singkirkan dia! Di kejauhan, ada beberapa orang yang berteriak, membuat makhluk tertinggi pihak lain menyerang bersama. Kiang! Meng Tianzeng mengangkat busur besar yang patah itu, membelainya dengan tangannya, merasakan penyesalan, juga semacam rasa sakit. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyatukan busur panjang itu sementara. Kemudian, dia menariknya dengan ganas, menggunakan hukum alam sebagai anak panah, menembaki sosok-sosok yang datang satu demi satu. Cahaya ilahi menyerbu ke langit, mencabik-cabik alam semesta. Pada saat itu, sebuah anak panah menembus makhluk tertinggi, membuatnya berdarah. Kemudian, anak panah ilahi itu meledak, mengakhiri tubuh dan jiwanya. Anak panah ilahi terbang di atas kepala. Meng Tianzeng terus-menerus menarik busurnya, melepaskan anak panah yang terbentuk dari hukum Dao Agung satu demi satu, membantu makhluk tertinggi dari Imperial Pass keluar dari kesulitan mereka, membunuh musuh.
Cahaya darah memercik keluar, makhluk tertinggi terus-menerus dipukul. 3 atau 4 tubuh makhluk hancur, meledak menjadi kabut berdarah satu demi satu. Satu langkah lagi, dan itu akan menjadi dao abadi. Dia sangat kuat, bagaimana kita bisa menghadapinya? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang sekuat Meng Tianzeng.